Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita selalu berada di jalan yang benar. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Dan alhamdulillah saya di sini diberi kesempatan untuk memberi materi mengenal Islam. Nanti kita akan ada beberapa aspek yang kita harus pahami ya, minimal mungkin 4 atau 5 ya. Mungkin nanti kita akan menuju ke beberapa materi kita yang sungguh luar biasa. Dan ini cukup singkat ya teman-teman. Jadi saya akan menyampaikan dari beberapa hal intinya aja gitu. Kita langsung check it out, langsung ke fokus ke layarnya aja. Nah itu teman-teman, kalian bisa simak baik-baik ya teman-teman. Untuk mungkin layarnya full, mending saya hilang aja ya teman-teman, saya hilangkan. Bentar. Oke, kita langsung ke pokok bahasan yang kita mau bahas, yaitu tentang mengenal Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang apakah Islam itu ya. Asli kata Islam berasal dari bahasa Arab ya. Dan itu katanya al-Islam berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar salima, sin lam mim, yang memiliki beberapa makna antara lain selamat, bebas atau murni. Dari kata salima terbentuk beberapa kata dasar dengan imbuhan satu huruf yang sering dikenal dengan sulasi mazid. Satu antara yang lain, kata aslama yusalimu islaman yang juga memiliki beberapa makna seperti tunduk, patuh, dan menyerahkan. Demikianlah pengertian dan asal-usul kata al-islah secara bahasa. Dari akar kata salima ada beberapa kata yang kita jumpa di dalam Al-Quran, antara lain islamu wajahi, islamul wajahi ya, atau bisa disebut dengan aslama wajahahu, menundukkan wajah. Ini berasal dari Quran surat 4 ya, surat 4 berarti surat An-Nisa ayat 125. Allah berfirman, dan siapakah yang lebih baik agama daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran surat An-Nisa ayat 125. Hal ini berarti bahwa setiap orang mengaku telah masuk ke dalam Islam dan ia harus menundukkan wajah, yakni menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan diri juga berarti bahwa kita mengakui kerendahan diri kita sekaligus mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke aspek kedua, al-istislam. Menyerah atau bisa disebut dengan aslama man fis samawati wal ard. Allah berfirman, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Quran surat Ali Imran ayat 83. Itu juga ada kemiripan makna antara Quran surat An-Nisa ayat 125 tadi dan Quran surat Ali Imran ayat 83 ini yang kita bahas. Pada Quran surat An-Nisa 125 Allah mengungkapkan dengan bahasa aslama wajahu atau islamul wajah yang juga dapat diterjemahkan dengan menyerah diri seperti terdapat pada Al-Quran dan terjemahan terbitan Depak. Depak itu artinya Departemen Agama ya. Demikian pula pada Quran surat Ali Imran 83, di mana Allah Azza wa Jalla mengungkapkan dengan bahasa selama man fis samawati wal ard, berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk ke aspek ketiga, aslamatu atau asalim, bersih
artinya ya. Quran surat 26 ayat 89. Allah berfirman, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran surat Asy-Syura ayat 89. Ini mengisyaratkan bahwa seorang yang mengaku berislam atau mengaku sebagai muslim, dia harus memiliki sifat yang bersih, dimulai dari hati yang bersih, tutur kata yang bersih, dan perbuatan yang bersih. Bersih dari kotoran dan najis, bersih dari sifat korup dan khianat, bersih dari dosa dan buruk sangka, memfitnah, bergunjing, mencela, dan sebagainya lainnya. Seorang muslim harus menjadi Mr. Clean di lingkungannya masing-masing. Kita lanjut ke aspek keempat. Assalam, selamat atau sejahtera. Quran surat 6 ayat 54. Allah berfirman, apabila orang yang beriman kepada ayat kami ini datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum. Mudah-mudahan Allah melimpahkan sejahtera atas kamu. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertobat setelah mengerjakan dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-An'am ayat 54. Orang yang telah masuk Islam, insya Allah dia akan menjadi manusia yang selamat dari siksa neraka. Orang yang benar-benar menjalankan agama Islam, maka dia akan merasakan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang yang anti terhadap Islam, maka dia tidak akan dapat hidup selamat dan sejahtera di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun parameter sejahtera berada dari satu orang dengan yang lainnya. Kita lanjut ke 5 ya. Aspek kelima, yaitu asalmu. Quran surat 47 ayat 35. Quran surat 47 berarti itu Muhammad ya, Quran surat Muhammad ayat 35. Allah berfirman, janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalanmu. Quran surat Muhammad ayat 35. Atau asilmu, Quran surat 2 ayat 208. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan, sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Seorang yang telah masuk Islam, dia akan mendapatkan kedamaian hidup. Seorang muslim akan damai ketika hidup berdampingan dengan muslim yang lain. Islam adalah agama yang cinta damai, namun bukan berarti kita harus tampil sebagai kelompok yang lemah dan minta damai ketika diserang. Islam menginginkan agar manusia hidup bermartabat dan tidak ada penindasan satu sama lain, tidak ada saling gibah, mencela, menghina, memfitnah saudara muslimnya, sehingga mereka hidup damai di bawah naungan al-Islam. Sebetulnya kita yang bahas cuma 5 ya, aspek sampai 5 aja, tapi saya kasih bonus deh. Saya kasih bonus sampai ke 6. Oke. Nanti ada beberapa hal yang kita harus pelajari lagi gitu. Semua makna kita ke-6 ya. Kalimatul Islam. Semua makna kata yang berasal dari kata salima atau al-Islam yang kita jumpai di dalam Al-Quran tersebut di atas harus terrefleksikan dalam Islam sebagai agama yang kita imani. Nama agama Islam tidak diambil dari tokoh menciptakan, membawa dan atau menyebarkannya seperti pada beberapa agama lain. Akan tapi nama Islam diambil dari sikap harus ada pada setiap pemeluknya, seperti yang telah kita terungkap dari beberapa makna kata yang telah kita bahas tadi. Atau adapun kata al-Islam sebagai suatu ad-din atau agama, ini memiliki beberapa makna, antara lain maaf ya teman-teman, karena ada beberapa yang rincuh, kok 7 kok dibilang 6, ini kok mungkin 8 dibilang 7 gitu kan. Tadi kan yang pertama kan nomor 1 kan itu kan bukan masuk, yang nomor 1 ini kan bukan termasuk nomor 1 ini kan bukan termasuk aspek ya. Ini masih dalam rangkuman pembahasan arti kata Islam gitu, belum termasuk dari aspek termulai dari nomor 2 ini. Jadi 2 ini saya ganti nomor 1, dan tadi 3 nomor 2, dan 4 nomor 3, dan 5 nomor 4, dan 6 nomor 5.
Yang 7 nomor 6. Oke gitu. Dan nomor 8 ini harus ada terusan dari nomor 7 harus. Kalau nggak ada terusan dari itu, maka kalian akan bingung mungkin ya. Karena di beberapa hal memiliki makna yang tersirat gitu. Jadi 7 mempunyai makna yang dilanjutkan di dalam nomor maksudnya nomor 6 ya, ini nomor 6 punya makna yang tersirat yang dilanjutkan dari nomor selanjutnya, itu nomor 7. Al-hudlu, tunduk. Quran surat An-Nisa 125 yang kita bahas tadi ya. Ali Imran juga 83 dan Quran surat An-Nur 51. Allah berfirman, sungguhnya jawaban orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh, itulah orang yang beruntung. Seperti yang kita bahas pada Quran surat An-Nisa 125 dan Ali Imran yang kita bahas tadi juga 83. Di atas bawah Islam berarti menundukkan wajah, berserah diri, tunduk dan patuh. Maka ditegaskan pada Quran An-Nur ayat 51 bahwa seorang muslim dan mukmin harus selalu tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita dipanggil untuk menegakkan dan membela agama Allah, menjalankan dan mendakwahkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus menjawab samina wa ata'na, kami mendengarkan dan kami menaatinya. Jadi Islam adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup sekian ya. Alhamdulillah kita sudah membahas dari beberapa tentang materi mengenal Islam. Terdiri dari sebetulnya 5 aspek yang kita bahas, tapi saya kasih bonus 1 dan plus satunya lagi, itu adalah makna yang tersirat dari nomor 6 tadi. Harus dibahas nomor 7 terpaksa gitu. Dan mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata, tutur kata yang tidak berkenan. Cukup singkat ya bahasan kita tadi, materi tadi mengenal Islam. Mohon maaf atas segala sesuatunya, tutur kata yang tidak berkenan di hati. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dakwah.